Jangan nyari yang nggak ada. Oh, kalau kita ngeliat 4 besar ada 2 tim, ada 3 malah yang nggak ada. MU, Arsenal, Tottenham. Emang nggak perlu diomongin. Nah, ini seru nih masalah Boxing Day. Kenapa sih namanya Boxing Day? Nah, Pemainnya pada tinju. Inggris beda sendiri. beda. Emang penemu sepak bola mau coba tampil beda, tapi Piala Dunia cuma Tapi nggak pernah juara. Piala Dunia cuma 1. Halo, selamat datang kembali di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia dalam program Obrolan Vigo. Bersama gua Heri Susanto dan Gua Dimas Sembada. Mantap, kita ketemu lagi ya di minggu-minggu yang krusial. Minggu krusial menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun, musim hujan, Biasanya bakar-bakaran. bakar-bakaran, iya musim kawin, nikahan biasa. Jalanan di rumah gua banyak tutup. Ya, setelah ini ya, Oktober biasanya banyak yang nikah. Banyak street gigs di jalanan. Iya. Biasanya bikin panggungnya nutup jalan. Bener, gua lagi jalan puter balik. Oke, kita mau ngucapin dulu makasih buat FIFA Mania yang udah nonton video kita. Jangan lupa terus dipantau Pantau terus kayak arus mudik. kayak arus mudik karena bakal ada video-video baru setiap minggunya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram FIFA Goal. FIFA Goal ya. FIFA Goal. FIFA Goal. FIFA Goal karena jelang akhir tahun kita lagi banyak bagi-bagi hadiah. Yoi. Banyak Mau banget. tahu ada apa? Cek langsung sendiri. aja cek. Iya. Di Instagramnya @FIFA_Goal. Buat yang pengen tahu berita-berita terbaru juga bisa dapat di Instagramnya FIFA Goal. Di website dong. Oh iya, sorry. Di website. Nah, Her, ngomong-ngomong berita-berita terbaru, ada apa nih Her yang baru-baru nih? Desember udah mulai kelihatan ya pola-pola calon-calon juara di kompetisi domestik ya. Betul, karena udah mau setengah musim Udah ya. setengah musim, udah kelihatan tuh. Khusus di Inggris sendiri, Desember nih merupakan bulan yang krusial menurut gue ya. Karena jadwal terlalu padat banget ya. ya. Kayak puncak kalau lagi hari Sabtu. Hari Sabtu. Dari Ciawi itu udah macet. Kadang buka tutup. Kadang Kalau buka tutup di ini klasmen papan atas. papan biasanya. atas. Iya. Nah, karena memang di Inggris ini menjelang akhir tahun pemain klub itu bisa main 3 hari sekali ya. Bener. 3 hari sekali main udah kayak robot ya. Iya. Udah kayak robot Joshua dong. Sorry, keluar lagi jokesnya. Nah, jadi juga nanti di Desember ini juga ada Boxing Day, Her. Ada Boxing Day. Nah, ini seru nih masalah Boxing Day. Kenapa sih namanya Boxing Day? Nah, Pemainnya pada tinju? Enggak dong. Boxing kan tinju. kadang-kadang memang kalau jadwal padat emosi naik, kadang ada aja ya, Ada ya? baku hantam Ada ya? tipis-tipis. Tapi definisi intinya itu bukan itu. Dari yang gua pahamin, Boxing Day itu jadi kalau kita tarik sejarah itu dari zaman Dulu pertengahan Inggris dulu. Oh iya. Jadi ada orang kaya ngasih kado ke pegawai-pegawainya. Terus tapi dipukulin? Enggak dong. Enggak, sorry. Udah miskin dipukulin. Kasihan. Enggak, jadi dikasih kado di dalam box. Makanya boxing. Oh, Namanya jadi itu. dari Nah, box. Ini cerita bener ya? Iya, Ini iya, cerita iya, bener. Dari box itu. Jadi di tanggal 26 mereka dikasih libur. 26 Desember, setelah Natal. Setelah Natal dikasih libur dan libur ini kebanyakan kalau pekerja kan hiburannya sepak bola ya. Kalau dulu kan olahraga kelas menengah gitu. Dimulai di tahun 1860 tuh laga pertamanya gue lupa nih. Sheffield lawan Halland, nama timnya Halland tuh. 1860 Sheffield FC tuh kalau lu tahu tim tertua di Inggris ya. Iya. Itu main sampai sekarang masih berjalan gitu Boxing Day-nya itu. Dan akhirnya itu jadi sebuah tradisi. Jadi sebuah tradisi lah, makanya dikenal dengan nama Boxing Day. Nah, tuh yang belum tahu tadi barusan dijelasin kenapa namanya Boxing Day. Iya, jadi bukan Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, bukan. Manny Pacquiao. Udahlah. Ya, Bukan intinya bukan tinju. bukan tinju. Jadi itu berawal dari sebuah kotak dan akhirnya jadi sebuah tradisi di sepak bola Inggris. Tapi itu juga jadi pro kontra ya kalau nggak salah. Ada pelatih-pelatih yang kayak gila loh. Pemain iya, gua benar. ini bukan robot, harus main 3 hari sekali. Dan kan kalau Natal dan tahun baru itu kan kayak lebarannya orang Inggris ya. Kayak itu tuh libur panjang. Benar, emang harusnya. Kalau liga-liga top Eropa kan Pada libur. di luar Inggris libur. Di luar Inggris libur. 2 ya. minggu kalau nggak Nah, itu cuman ini Inggris beda sendiri. beda. Emang penemu sepak bola mau coba tampil beda, tapi Piala Dunia cuma Tapi nggak pernah juara. Piala Dunia cuma 1 di rumah sendiri. Ya Allah. Nah, ya. Itu kan yang tadi kan yang kontra ya, maksudnya kayak robot. Nah ternyata ada juga yang pro.
kayak Pep Guardiola tuh kemarin baru-baru aja ngomong dia tuh nggak masalah sama jadwal Boxing Day karena kan ini adalah momen bagus buat maksimalin potensi pemain biar kegali sempurna gitu. Ya. Tapi menurut gua itu kayaknya nggak masalah kalau kedalaman skuadnya bagus buat tim-tim yang kayak City, Chelsea, MU. Kayaknya itu nggak masalah. Cuman kalau kayak buat Norwich, Newcastle, nah itu kan Soton, setengah mati. Ngeri. Setengah mati. Masa pemain akademinya kan ya jadi bulan-bulanan kalau misalnya pas main laganya krusial dan Desember ini juga kan laga-laganya juga krusial. Maksudnya penentuan menjelang penutupan musim setengah musim pertama kan. Tapi emang gila sih maksudnya gue tuh pernah di momen nobar kan dulu nobar ya. Jadi di tanggal 26 abis Natal tuh gue nobar. Terus tanggal 28 gue nobar. Tahun baru nih tanggal 1-nya itu ada nobar juga jadi dalam satu pekan ada 3 kali main. Gue ngeliat pemainnya tuh yang hampir semua pemain diganti kecuali kiper ya. Kecuali kiper. Biasanya tuh kalau di tanggal-tanggal gitu ada pemain-pemain nomor-nomor unik 67, 47, 29 nomor-nomor yang kita nggak pernah tahu. Gitu. Saking butuhnya rotasi dan padatnya jadwal ya. Nah, Her, ngomong-ngomong jadwal yang padat, ada imbasnya ya? Ada imbasnya. Selain tadi harus merotasi kan, gitu. Kadang juga ada pemain-pemain yang cedera. Ada pemain yang cedera dan itu jadi sebuah kesulitan sendiri buat ke klub-klub yang main, klub-klub Inggris ya khususnya yang lagi main di Boxing Day. Benar-benar. Gitu. Harus main sih, bukan lagi main, harus main. Harus main di Boxing Day. Nah kemarin bukan jauh sih, beberapa waktu sebelum Boxing Day aja, City udah kena badai cedera. City udah kena badai cedera. City, MU ya? City, MU, Tottenham, badai COVID. Tottenham juga kena badai COVID. Nah ini juga menarik nih, Tottenham itu katanya 8 pemain dan 5 stafnya itu kena COVID. Sampai laga melawan Rennes di Conference League sama kemarin di Inggris juga harus dipospon, ditunda gitu. Buat MU ini baru-baru aja ya, belum lama sebelum kita nge-tag ini itu juga laga lawan Brentford-nya juga dipospon, ditunda karena memang katanya ada 4 pemain yang terindikasi COVID. Tapi cuman sampai kita nggak dipublish ya? Nah, belum dipublish siapa aja. Gitu. Nah, ini saking parahnya juga ya, klub-klub Inggris sampai takut kalau liga bakal dihentikan. Karena banyak memang pemain dan staf yang kena COVID Omicron. Gitu. Karena baru ya lagi outbreak kan di Inggris gitu. Nah, tercatat ada 42 kasus dalam 1 minggu. Menurut Sport Bible ini adalah rekor jumlah positif COVID untuk klub-klub dan staf di Liga Inggris. Jadi ada kemungkinan nih liganya malah di shutdown. Gitu. Atau bisa juga ada kemungkinan liga mulai lagi tanpa penonton. Kayak tahun lalu ya. Tadi ya gimana ya? Maksudnya konsekuensi COVID mah emang tetap akan ada gitu. Cuman dan kemarin juga sempat ada wacana liga kalau misalnya ditutup pelatihnya malah jadi bingung. Benar. Pernah gue baca di mana gitu ya. Pokoknya ini kalau liga di ini gue ntar lawan siapa? Tim gue gimana mainnya kayak gitu-gitu. Karena kan ada beberapa tim Inggris juga ada yang masih mentas di Eropa kan. Takutnya terganggu sama jadwal. Bahkan kayak kemarin match Barcelona dan Boca Juniors tuh menurut gua aneh juga sih. Pas ngeliat starting line up kenapa namanya nggak ada yang gua kenal. Gitu. Nah, takutnya ada hal-hal kayak gitu sih. Memang itu dampak dari COVID ya. Ya semoga aja semua baik-baik aja gitu. Soal dampak dari COVID. Nah, soal dampak dari COVID ini kita kemarin sempat ngobrol via Instagram. Nggak ngobrol sih sebenarnya, kita sama Dokter Tirta. Sama Dokter Tirta juga sama Doni Munardo. Itu siapa anjing? Nah, itu kita nge-share soal klasmen sebetulnya. Nah, karena nanti kan di Boxing Day ini bakal ada hubungannya sama klasmen. Benar, berpengaruh banget. Ini karena poin tuh sebenarnya tipis-tipis sih kalau di Inggris. Tipis-tipis. Nah, buat tahu lebih banyak apa kata FIFA Mania, nah kita bakal bacain beberapa komentar ya. Kita bacain beberapa komentar soal Liga Inggris. Khususnya mungkin ini akan nanti berhubungan sama setelah Boxing Day ya. Gua dulu ya Her ya. Gua baca dari Landscape_97. Di pucuk dingin. Emang dingin. Emang. Yang namanya pucuk pasti dingin. Puncak aja dingin. Minuman yang ada pucuknya kalau nggak ditaruh es nggak enak. Kurs. Bener.
Udah paling bener tuh, di pucuk dingin. Nah, dari lo Her, ada nggak? Kenapa gue taruh ya? Belum baca. Dari Refki JKT 29. Angka lagi aja Her. JKT 48. Ente kenapa 29? Jangan nyari yang nggak ada. Ntar lo, coba kita buka klasmen sementara ya. Klasmen Liga Inggris. Bentar. Siapa yang jelas puncaknya adalah Manchester City, Liverpool, Chelsea, West Ham keempat. Oh, kalau kita ngeliat 4 besar ada 2 tim, ada 3 malah yang nggak ada. MU, Arsenal, Tottenham. Emang nggak perlu diomongin tim-tim kayak gitu mah. Nggak usah dicari yang nggak ada tuh jangan dicari. Iya memang berat ya kayaknya buat Tottenham, apalagi MU juga. Benar-benar. Tapi semoga di bawah Conte Tottenham bagus, Arsenal juga udah spend duit banyak, harusnya bisa bicara banyak. Kalau MU ya lo udah ada Ronaldo, nggak degradasi juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu aja kali ya. Oke, dari kita kayaknya buat episode sekarang segitu dulu ya. Gitu dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa untuk terus follow, subscribe, komen, share, like YouTube FIFA Gol Indonesia biar kita cepat berkembang. Mantap. Dan terus menyajikan konten-konten buat kalian semua. Akhir kata, gue Heri Susanto pamit. Dimas Edi Sembada pamit. Sampai ketemu lagi. Bye.